tatkala di hari kiamat ada namanya zulmah. Zulmah Allah menjadikan kondisi padang mahsyar gelap gulita. Maka Allah bagi manusia secara umum yang KTP-nya Islam dan KTP-nya non muslim. Yang KTP non muslim langsung masuk neraka jahanam, tidak usah lewat sirat ya. Yang KTP-nya Islam itu dikasih cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Bagi Anda terutama sahabat-sahabat Wahabi yang suka dengan ceramahnya Ustadz ini ya, Bapak Firanda, mungkin kalian menganggap tidak ada yang aneh dari video yang telah diviralkan kembali itu. Mungkin Anda juga menganggap bahwa semua yang dikatakan oleh Bapak Firanda itu benar. Tetapi di sini saya berkepentingan untuk membongkar kata-kata yang tentu saja itu menjadi dalil dan bumerang bagi mereka sendiri untuk mengakui manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena selama ini mereka selalu menyudutkan kita dalam bermanhaj ya, katanya mereka yang sunnah dan kita yang bid'ah katanya. Padahal semestinya pola berpikir mereka akan tampak satu persatu sedikit demi sedikit. Alhamdulillah video yang lawas ini kembali viral dan ternyata saya semakin yakin membuka pikiran saya bahwa apa yang saya yakini selama ini baik dalam metode pengajaran, pembelajaran ngaji, meyakini, kemudian mengikuti guru-guru, itu saya anggap sudah sangat benar sekali. Karena dengan adanya video yang telah beredar, videonya Bapak Firanda ini yang sebetulnya sudah diupload beberapa tahun yang lalu, tetapi sekarang diviralkan kembali oleh siapa saya juga kurang tahu. Tetapi ini layak diperbincangkan, layak untuk dibahas karena ada sesuatu yang unik di video itu. Apa gerangan sesuatu yang unik itu? Apakah salah si Ustadz itu mengatakan orang yang ber-KTP non-muslim langsung masuk ke neraka jahanam? Nah, pasti Anda berpikiran, ya tidak salah. Pasti orang kalau tidak Islam masuknya ya ke neraka jahanam. Ya masuk ke neraka gitulah ya. Intinya di akhirat kelak itu tidak berkumpul dengan orang-orang Islam. Oke. Di awal tadi adalah video cuplikan dan sekarang kita akan menonton videonya secara utuh. Sebelumnya nanti setelahnya kita akan menganalisa juga biar kalian terbuka apa sebenarnya yang paling penting dari video yang beredar itu, apa yang kita ambil dari video itu, apakah kebenaran yang dikatakan oleh Bapak Firanda itu atau yang lain. Jadi kita tonton channelnya terlebih dahulu ya sampai full lengkap biar kita tidak salah paham. Silahkan kalian cari ini. Waalaikumsalam. Model saya pernah dengar dari istri saya kemarin ngaji. Istri saya bilang bahwa kelak golongan yang pertama masuk ke neraka itu adalah kaum munafik, kemudian yang kedua dari golongan Nasrani, yang berikutnya Yahudi dan seterusnya. Benarkah Ustadz? Terima kasih. Saya tidak tahu hal tersebut, tetapi yang setahu saya, tatkala di hari kiamat ada namanya zulmah. Zulmah Allah menjadikan kondisi padang mahsyar gelap gulita. Maka Allah bagi manusia secara umum yang KTP-nya Islam dan KTP-nya non muslim. Yang KTP non muslim langsung masuk neraka jahanam, tidak usah lewat sirat ya. Yang KTP-nya Islam itu dikasih cahaya. Kaum mukminin dikasih cahaya, kaum munafikin dikasih cahaya untuk melewati sirat. Tetapi kaum munafikin cahayanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditipu oleh Allah karena selama ini mereka menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menunjukkan mereka Islam ternyata benci sama Islam. Maka pada hari kiamat dikasih cahaya kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun suruh lewat sirat, akhirnya mereka masuk neraka jahanam. Ya. Yang benar kalau kata para ulama, masalah dulu sampai dulu saya enggak tahu, tapi zahir dari penjelasan para ulama yaitu orang kafir yang KTP non muslim duluan masuk neraka. Munafik belakangan, tapi akhirnya masuk neraka juga. Tetapi kalau kita mau berbicara oleh para ulama tentang urutan mereka di neraka, yang paling parah orang munafik. Dan paling parah tidak mesti masuk duluan ya. Ya. Yang sebagaimana yang kita hilangkan dulu ya, kita hilangkan dulu. Saya kira sudah cukup melihat videonya.
Dan sekarang waktunya Anda akan saya tunjukkan apa yang penting dari yang telah disampaikan oleh Bapak Firanda itu. Yang pertama, setidaknya saya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah yang selama ini meyakini bahwa takwil itu penting, ternyata si Ustadz Firanda ini sudah memberikan satu rangsangan, memberikan satu stimulus terhadap kebenaran takwil. Selama ini mereka tidak menerima yang namanya takwil, tetapi dengan adanya video ini menunjukkan bahwa takwil itu penting. Dan saya berharap dengan adanya videonya Bapak Ustadz Firanda ini, para pengikutnya juga semakin sadar bahwa takwil itu penting, takwil itu dibutuhkan. Lawang omongan dari seorang manusia yang pasti sangat mudah dipahami ya, pasti sangat mudah dipahami kata-katanya itu membutuhkan takwil, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Nah, gini saya jelaskan. Ketika kita mendengar kata yang disampaikan, diksi yang dipakai atau kata yang dipakai oleh Bapak Firanda itu kan begini. Jadi di akhirat kelak itu Allah secara umum membagi manusia itu menjadi dua. Ada yang ber-KTP non-Islam, ada yang ber-KTP Islam. Kan begitu, ada dua. Non-Islam dan Islam, begitulah ya. Nah, nanti yang ber-KTP Islam, dia akan mendapat bimbingan melewati sirat untuk menuju surga, kan begitu. Kemudian yang ber-KTP non-Islam, dia akan langsung masuk ke neraka jahanam. Nah, sekarang mari Anda berpikir jernih di sini. Apa yang salah dari perkataan itu? Yang salah adalah dia mengatakan KTP itu yang salah. Nah, kemudian kalau para pengikut setianya pasti memahami KTP ini secara bukan secara apa adanya kata itu ya, pasti dia memaknainya dengan substansial, dia akan memaknai secara pemahaman. Jadi pasti mereka bilang begini, yang dimaksud itu kalau orang yang beragama, jadi KTP itu nanti diartikan dengan agama lah. Ini yang namanya takwil, sahabat, terutama sahabat wasabi ya. Ini namanya takwil. Anda menggunakan kata lain, Anda menggunakan makna selain yang tersurat asli di redaksi bahasa itulah ya, seperti itu. Itu namanya takwil. Masih tidak mau menerima ya silahkan ya. Tetapi secara tidak langsung Anda itu sudah menggunakan yang namanya takwil, mengartikan suatu kata yang dengan kata yang lain tidak pada kata asli itu. Dan Firanda mengatakan KTP, pasti pemahaman dari pengikutnya orang-orang non-Islam. Mana ada KTP masih berlaku di akhirat, itu kebodohan. Cari di Al-Quran, KTP itu hanya ada di Indonesia, kartu tanda penduduk. Lah kalau orang-orang non-Indonesia ya, bagaimana? Mereka tidak punya KTP. Apakah lantas mereka juga langsung masuk neraka? Jelas mereka KTP saja nggak punya, apalagi KTP Islam. Ini jelas mengada-ada. Anda cari di Al-Quran, tidak ada kata-kata KTP. Al-Quran itu bahasa Arab, KTP bahasa Indonesia. Silahkan ini Anda pahami secara letter-like-nya, pahami secara bahasanya. Pasti keliru. Kita pasti membutuhkan yang namanya pengalihan bahasa atau untuk memahaminya. Biar kita paham lah seperti itu. Ya itu yang disebut takwil, sahabat. Terus yang kedua dari yang ingin saya sampaikan adalah dakwah mereka, ustadz-ustadz mereka itu selalu memperuncing perbedaan. Dari dulu orang Islam dan non-Islam itu berbeda. Kita sebagai orang Islam meyakini orang yang non-Islam itu nanti masuk neraka. Itu sekedar keyakinan. Tapi tidak perlu kita keluar-keluarkan, tidak perlu kita sampaikan secara publik, wong itu namanya sudah berbeda. Kita tidak perlu memperuncing perbedaan ini karena bisa menimbulkan gesekan dan akhirnya akan menimbulkan satu permusuhan.
Gesekan ini berbahaya karena persatuan dan kesatuan nanti bisa terpengaruhi oleh gesekan ini. Nah, yang paling penting apa? Yang paling penting adalah kita tetap menjaga ukhuwah watoniyah, menjaga persaudaraan sebangsa setanah air. Ini yang paling penting. Meskipun kita beda keyakinan, kita meyakini mereka nanti kalau dalam posisi yang seperti itu terus, nah itu nanti misalkan non-Islam mereka masuk neraka, ya kita kasihani mereka, jangan malah kita istilahnya kita perjelas, kita lontarkan. Itu menyakitkan, sahabat. Mereka juga memiliki keyakinan kita masuk neraka versi mereka. Nah, ini yang tidak mereka pahami dalam berdakwah. Yang salah, yang benar mereka. Nah, ini perlu diungkap, ini perlu disosialisasikan kepada ustadz-ustadz mereka dalam berdakwah. Ayolah gunakan dakwah yang jernih, jangan merugikan orang lain lah, begitu ya. Silahkan Anda berdakwah, tetapi usahakan agar bagaimana orang lain tidak tersakiti. Nah, inilah yang diajarkan oleh guru-guru kita, terutama para wali songo. Dan mereka itu perlu memahami yang semacam ini, biar gesekan ini tidak terus-menerus terjadi. Ya sahabat ya. Ya, saya kira bisa dipahami dari sini. Semoga orang-orang Wahabi dan pengikutnya bisa sadar akan kebenaran takwil dengan adanya video yang beredar ini, dan dalam dakwah mereka biar lebih hati-hati dalam berbicara. Perbedaan itu tetap ada, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Benar menurut saya, tetapi tidak perlu menyalahkan orang lain, seperti itulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.